Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa dan semua Anda yang hari ini ada di ruang virtual ini. Kembali kita bertemu dalam mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan. Dan untuk hari ini kita akan bicara soal fungsi, juga peranan, dan tugas-tugas kepemimpinan, khususnya kepemimpinan pendidikan. Sebelum kita lebih jauh membahas soal ini, ada beberapa karakteristik yang perlu kita pahami, yang perlu kita yakini, karena mudah-mudahan suatu saat nanti salah satu di antara saudara akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat di masa depan untuk sebuah lembaga atau justru bangsa dan negara ini. Meskipun memang kita ditakdirkan, siapapun Anda, siapapun kita akan ditakdirkan menjadi seorang khalifah atau seorang pemimpin, minimal untuk memimpin diri sendiri. Nah, karakteristik kepemimpinan minimal kita melihatnya dari 3 hal. Ini kita, kalau Anda coba googling beberapa sumber, beberapa jurnal, kemudian kita elaborasi sedemikian rupa, ada 3 karakteristik. Dan ini dijelaskan sedemikian rupa oleh Stephen R. Covey dalam bukunya. Nanti bisa dilihat ini secara gamblang dijelaskan oleh Covey di dalam bukunya. Yang pertama, menurut Covey, karakteristik pemimpin itu ada yang disebut sebagai orang yang selalu mau belajar seumur hidup. Artinya mereka tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Karena hidup ini, dunia ini akan terus berubah. Dan yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Ingat, tidak hanya melalui pendidikan formal sebenarnya, tetapi juga di luar sekolah. Semua akan bisa menjadi pembelajaran. Semua akan bisa jadi hal kritisi dan masukan buat siapapun yang berada dalam kategori atau karakteristik pemimpin yang selalu berusaha seumur hidupnya untuk selalu belajar. Contohnya apa? Contohnya belajar melalui membaca, kemudian belajar melalui menulis, observasi, bahkan observasi yang paling kecil sekalipun. Ketika kita melihat sebuah kejadian, sebuah hal yang ada di masyarakat, bahkan pada sekelompok anak kecil, kemudian kita melihat ada satu nilai yang sebenarnya bisa jadi masukan buat kita, maka itu menjadi pembelajaran yang bisa ditarik oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin dengan karakteristik ini. Jadi dia akan terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Dan biasanya manusia atau pemimpin dalam kategori ini selalu merasa tidak pernah cukup dari sisi keilmuan. Dia terus berusaha untuk menambah, memperbaiki, menyempurnakan diri. Dan yang kedua, teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini kalau untuk mahasiswa sebenarnya karakteristik ini harus dikembangkan, bahwa sebenarnya kita tidak pernah bisa berhenti untuk belajar dalam kondisi biasa, dalam kondisi COVID, dalam kondisi apapun namanya, whatever, dimanapun tempatnya, yang namanya belajar tidak boleh berhenti. Yang kedua, kita lihat namanya karakteristik yang selalu berorientasi atau pemimpin yang berorientasi pada layanan atau pelayanan. Ini yang sebenarnya kita kehilangan dari banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, bahkan termasuk pemimpin pendidikan di sekolah ataupun di kampus. Karena ingat, pemimpin itu bukan bos, pemimpin itu bukan manajer, bukan hanya sekedar bahwa dia adalah orang yang paling memegang peranan kekuasaan, kemudian dia bisa seenaknya. Yang dilupakan adalah satu hal, pemimpin itu adalah pelayan. Gak ada pelayan yang marah-marah, gak ada pelayan yang memaksa. Bagaimana sebaik mungkin dia menunjukkan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin untuk memberikan yang terbaik agar siapapun yang berada di bawah
lingkungannya, orang-orang yang dipimpinnya itu merasa nyaman untuk terus mau mengikuti dan melaksanakan apapun yang mereka inginkan dalam rangka mencapai tujuan lembaga. Nah, menurut Stephen R. Covey dalam bukunya, seorang pemimpin itu sebenarnya tidak dilayani, tetapi yang mesti dibuat oleh Covey ini adalah pemimpin itu kewajibannya adalah melayani. Berapa persen kita bisa melihat ini di pemimpin-pemimpin kita saat ini? Dan kalau ini terjadi, damai, dunia ini akan menjadi damai. Artinya akan kita ketemu dengan pemimpin-pemimpin yang tahu tanggung jawab, yang terus memberikan layanan terbaiknya untuk mereka-mereka yang dipimpin. Maka akan sulit mencari pemimpin-pemimpin seperti ini. Sebab apa? Prinsip pemimpin dengan melayani itu berdasarkan karir sebagai tujuan utama. Dalam memberikan layanan, pemimpin dalam karakteristik ini selalu punya prinsip pada pelajaran yang baik untuk memberikan sebuah kenyamanan rasa sebagai bentuk pertanggungjawabannya, karena dia sudah dipercaya menjadi pemimpin. Kepada siapa? Kepada seluruh orang yang notabene adalah bawahannya, kita menyebut dengan bahasa yang lebih sarkasme. Tapi buat karakteristik pemimpin jenis ini, dia punya kewajiban untuk melayani, bahwa bosnya adalah orang-orang yang memilihnya, bukan terbalik. Dan yang terjadi untuk hari ini, potret hari ini, pemimpin minta dilayani, lupa kewajiban. Dan yang ketiga, dalam buku yang diciptakan, yang dikaryakan melalui penelitian yang cukup panjang dari Stephen R. Covey ini, ada karakteristik pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang membawa energi positif bagi lingkungannya, bagi lembaganya, bagi orang-orang di sekitarnya, bagi siapapun yang dipimpinnya. Dianya positif, karena apa? Pemimpin itu dicontoh dan ditiru. Pemimpin itu pada prinsipnya adalah model bagi siapapun. Dia menjadi role. Apapun tindakannya, perbuatannya, kata-katanya, itu akan menjadi contoh buat siapapun yang ada di lingkungannya. Nah, setiap orang menurut Covey itu punya energi dan semangat. Tapi ada dua, semangat positif, energi positif, dan energi negatif. Ya sekarang coba, ini bukan mendramatisir atau terlalu apatis dengan kondisi sekarang, tapi betapa banyak kehadiran pemimpin, kehadiran seorang pimpinan di sebuah lembaga, ketika tidak ada mereka, nyaman. Seluruh anak buah, seluruh anggota itu merasa nyaman, happy, senang bekerja. Tetapi kehadiran mereka justru memberikan dampak yang negatif. Orang bekerja jadi tidak nyaman. Menggunakan energi yang positif itu didasarkan sebenarnya, kalau kita coba lihat lebih jauh, pada ikhlas atau keikhlasan seseorang dan keinginan mereka untuk mendukung kesuksesan orang lain. Istilah SMS terbalik, justru senang melihat orang senang, bukan susah melihat anak buah susah, anak buah senang gitu. Tapi justru senang melihat orang senang, justru menciptakan kondisi-kondisi membuat orang lain bahagia. Sumbernya dari sini. Dan kalau kita coba kolaborasi, yang namanya pemimpin seharusnya memiliki 3 karakteristik hebat ini dari apa yang dijelaskan oleh Covey dalam bukunya. Pemimpin itu seharusnya melayani. Pemimpin itu karakteristiknya selalu belajar, seumur hidup tidak pernah berhenti.
karena selalu merasa kekurangan akan ilmu. Dan pemimpin itu ikhlas untuk membawa energi positif bagi lembaganya atau bagi siapapun yang ada di lingkungannya. Baik teman-teman mahasiswa, dari karakteristik sekarang kita lihat apa sebenarnya fungsi dari adanya seorang pemimpin di sebuah lembaga. Sama saja sebenarnya kita ilustrasikan apa fungsi seorang ayah sebagai pemimpin dalam rumah tangga, apa fungsi dari seorang suami di rumah tangga. Karena kepemimpinan terkecil sebenarnya kita bisa ilustrasikan dalam sebuah keluarga. Nah, fungsinya apa? Fungsi ayah apa? Untuk Anda lebih memahami, Anda akan bisa melihat ayah fungsinya apa, seorang suami fungsinya apa. Maka itu ketika kita coba tarik ke lembaga, ya sama saja. Maka orang yang berhasil di keluarganya biasanya cenderung punya kemungkinan yang lebih besar untuk berhasil menjadi pemimpin dalam lembaganya. Tapi orang yang rusak, tidak mampu memimpin keluarganya dengan baik, tidak jelas role, arah, tujuan keluarganya mau dibawa kemana, maka akan begitu pula efek dan dampak dia memimpin di lembaganya. Nah, sekarang secara ilmiah kita coba lihat apa saja fungsinya. Fungsi kepemimpinan itu paling tidak memiliki dua aspek utama. Nanti Anda akan bisa mencoba mengilustrasikan dalam kondisi yang berbeda dengan sumber-sumber yang tidak sama. Yang pertama, kita menyebutnya fungsi administrasi, dan yang kedua adalah fungsi manajemen puncak. Fungsi administrasi artinya adalah pemimpin itu sewajibnya, seharusnya mampu membuat formulasi, mampu membuat berbagai macam aturan atau kebijakan, kemudian menyediakan berbagai fasilitas atas kebijakan itu untuk mereka-mereka yang dipimpin dalam hal bekerja, dalam hal melakukan apapun di lembaganya. Dan yang kedua yang kita sebut sebagai fungsi manajemen puncak, ini alirannya berdasarkan kekuasaan. Itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan. Artinya minimal mereka punya 4 hal secara umum menjalankan fungsi manajemen: planning, organizing, actuating, controlling. Atau bahasa yang paling terkenal itu adalah POAC, POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Bagaimana dia merencanakan, bagaimana dia mengorganisasikan, bagaimana sebagai pemimpin dia harus menggerakkan atau actuating, dan terakhir bagaimana sebenarnya dia punya kewajiban untuk terus mengontrol lembaganya, orang-orang yang bekerja agar sesuai dengan role, agar sesuai dengan pencapaian tujuan organisasi, agar mereka yang ada di lembaganya merasa senang, bahagia untuk bekerja, menunjukkan karya terbaik mereka. Oke, baik, kita lihat lagi yang lain. Ada dalam beberapa jurnal dijelaskan bahwa fungsi kepemimpinan itu juga bisa diderifikasikan sebagai fungsi instruktif, sebagai fungsi konsultatif namanya, karena memang pemimpin itu dapat menggunakan fungsi ini untuk sebagai sumber atau tempat berkonsultasi untuk bertanya bagi karyawannya, bagi anggotanya, bagi siapapun yang ada di lembaganya, untuk mencari tahu dan mendapatkan solusi, mendapatkan jawaban. Begitu juga dalam fungsi partisipatif, fungsi delegatif, dan fungsi pengendalian. Artinya ini sama dengan fungsi manajemen puncak tadi, akan punya kaitan yang lebih besar kepada fungsi-fungsi manajemen. Nah, di bagian yang lain ada beberapa sumber yang menyatakan bahwa fungsi kepemimpinan itu sebenarnya bersifat hakiki. Seperti apa? Selaku penentu arah, bahwa pemimpin lah akan menentukan mau dibawa kemana lembaganya, mau dibawa kemana orang-orang yang dipimpinnya, dalam rangka apa, mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai sifat hakiki tadi, seorang pemimpin adalah sebagai wakil atau sebagai juru bicara organisasi dalam hubungannya dengan pihak manapun. Yang ketiga, sebagai komunikator efektif. Yang keempat, sebagai integrator
integrator, yang rasional, yang objektif, yang netral, yang berpihak kepada orang-orang yang dipimpinnya. Semakin mengindikasikan buat kita bahwa sebenarnya menjadi pemimpin itu bukan satu hal yang mudah. Bahkan kalau kita mau jujur, menjadi pemimpin berarti kita akan kekurangan 24 jam hanya untuk memikirkan banyak orang yang kita pimpin. Kita belum lagi memikirkan diri sendiri dan keluarga. Karena berani untuk mengambil satu keputusan untuk memimpin, maka seyogianya Anda sudah berani memutuskan bahwa hampir sebagian besar kehidupan Anda serahkan untuk orang lain. Maka curiga tidak sebenarnya kenapa di Indonesia, kenapa di dunia lebih banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin. Padahal dia tahu persis menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya. Dari sisi waktu lebih 24 jam untuk orang lain, memikirkan orang lain, kebahagiaan orang lain. Dan tanggung jawabnya dunia akhirat. Maka dalam Islam, ini maaf untuk yang beragama Islam, kita pernah memang sebenarnya buat agama manapun kita dituntut bagaimana mempertanggungjawabkan apa yang kita pimpin. Maka menjadi indikasi yang tidak mudah. Jadi indikasi bahwa jadi pemimpin itu satu hal yang berat. Apakah Anda siap? Tapi mau tidak mau, untuk kondisi hidup di muka bumi, kita memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teman-teman mahasiswa dan seluruh Anda yang ada di ruang virtual kali ini, menjadi pemimpin seyogianya kita akan membantu masyarakat untuk menetapkan tujuan. Kalau untuk kepemimpinan pendidikan berarti untuk menetapkan tujuan pendidikan. Apa kegiatan yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat, membantu guru, membantu siswa, semuanya itu adalah masyarakat. Maka kita menyebutnya membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan. Misalnya apa? Mencari penjelasan mengenai nilai-nilai dijadikan pegangan dalam pendidikan. Kemudian mencari dasar yang jelas, mencari dasar yang kuat, yang rasional. Untuk apa? Untuk kesepakatan dalam tujuan dan bagaimana cara mencapainya. Dan bagaimana juga mencari dasar-dasar yang rasional lainnya untuk membuat persamaan persepsi, pandangan, pendapat mengenai peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan dari masyarakat yang akan merubah perspektif calon manusia hebat. Dan itu tugas pemimpin. Nah, siapa pemimpin yang dimaksud untuk lembaga pendidikan, untuk satuan pendidikan terkecil? Ya, pasti kepala sekolah. Guru adalah pemimpin ketika di kelas. Jadi nggak bisa tidak. Nggak ada istilah bahwa kita akan itu bukan tugas. Nggak bisa ketika sudah menerima statement bahwa kekuasaan itu sudah ada di tangan Anda. Apakah namanya dari sisi surat pengakuan atau SK, ketika itu sudah Anda dapatkan, maka keseluruhan tanggung jawab itu berada di pundak Anda. Maka kan lebih baik berpikir sebelum memutuskan. Tapi kalau memang mampu, kita juga dilarang untuk menolak. Jadi jangan orientasi, maaf, bukan persoalan politis. Barangkali untuk Anda mahasiswa calon-calon pemimpin masa depan, review ke dalam, introspeksi. Apakah Anda mampu? Anda siap menjadi pelayan dari sebegitu banyak orang? Apakah Anda punya waktu? Anda punya keikhlasan, punya perhatian untuk memikirkan orang lain? Kalau tidak, ya jangan berorientasi pada satu titik yang menguntungkan saja. Yang harus difikirkan dulu adalah amanahnya, tanggung jawabnya, bebannya, moralnya. Kalau persoalan untungnya itu mengikut tanpa kita minta, maka persoalan dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab dan hak, bukan hak dan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab dulu di depan, kewajiban, maka hak akan mengikut. Tapi untuk hari ini manusia menarik hak di depan. Ketika sudah ada dalam konteks itu, hak saya, kewajiban terlupakan.
Padahal seyogianya ketika kewajiban di depan kita melakukan sebaik yang kita bisa, maka yang namanya hak akan menjadi punya kita, akan mengikut dengan sendirinya. Yang kedua yang kita harus lihat untuk kepemimpinan pendidikan adalah untuk memperlancar. Kalau yang pertama tadi penentu arah, kalau yang kedua memperlancar yang namanya proses. Proses apa? Namanya juga lembaga pendidikan, otomatis proses belajar mengajar, sehingga apa? Efektif pencapaian tujuannya. Nah, macam-macam tugas yang mungkin seringkali kita lupakan adalah bahwa menjadi pemimpin itu punya kewajiban untuk kita untuk memperbaiki pembelajaran yang sebenarnya dilakukan oleh semua pemimpin pendidikan di sekolah, ya kepala sekolah, ya guru, ya siapapun yang secara konsekuensi mempunyai tanggung jawab moral sebagai leader. Kemudian memberikan penjelasan dan penerimaan tujuan, menyusun konsep yang baik untuk perubahan, menjadikan proses demi proses belajar sebagai pusat segala usaha untuk menjadikan manusia-manusia tadi menjadi orang-orang yang bisa diterima di masyarakat, menjadi manusia-manusia hebat di muka bumi. Bukan hanya sekedar pelepas tanggung jawab bahwa proses sudah terjadi, ya sudah, anak akan menjadi apa nanti suatu saat nanti, it's not my responsibility. Nah, itu yang jadi persoalan terbesar sekarang. Yang ketiga, untuk lembaga pendidikan, untuk kepemimpinan pendidikan adalah kewajibannya menyusun, perannya adalah menyusun kesatuan organisasi pendidikan itu menjadi organisasi yang produktif. Nah, kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pendidikan di sekolah adalah mulai dari bagaimana merencanakan secara bersama-sama untuk apa? Menjadikan organisasi ini menjadi organisasi yang luar biasa, yang produktif, yang bermanfaat. Mengusulkan, mencari kesempatan mengenai struktur organisasi yang efektif. Kemudian mencari penjelasan dan penerimaan peranan perorangan atau bagian-bagian yang ada di sekolah atau kelompok-kelompok itu agar bekerja sedemikian rupa demi siapa? Demi peserta didik. Jadi orientasi yang menjadi bosnya di setiap lembaga dan perguruan tinggi itu bukan pimpinannya. Bosnya adalah bagaimana melayani agar siswa, agar mahasiswa bisa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Nah, itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita di sekolah maupun perguruan tinggi. Karena ingat, pemimpin adalah pelayan, dan yang wajib dilayani adalah orang yang punya kekuasaan tertinggi. Kalau sebuah bangsa, yang punya kekuasaan tertinggi adalah masyarakat atau rakyat. Dan kalau di sekolah adalah siswa, kalau di kampus adalah mahasiswa. Lupa. Yang keempat adalah mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan yang positif atau yang baik. Beberapa kondisi yang perlu untuk perkembangan profesional misalnya kalau untuk saat ini, dan dari dulu sampai sekarang sebenarnya masalahnya sama. Apa? Yang pertama, guru-guru harus merasakan bahwa ada sense of belongingnya gitu, bahwa suasana sekolah memungkinkan kreativitas. Jadi kalau kita sudah merasakan sekolah itu sebagai punyanya kita, maka akan muncul rasa memiliki yang tinggi, sehingga kreativitas, daya pikir, daya juang adalah untuk sekolah. Kemudian setiap guru seharusnya ketika memiliki ini memungkinkan mereka untuk mengembangkan kreativitas, melakukan berbagai macam percobaan, berbagai macam penelitian, pengabdian, dan juga penjabaran kecakapan dan juga bakat mereka masing-masing, sehingga ini layak untuk digugu dan ditiru oleh siswa.
Begitu juga dengan dosen di perguruan tinggi. Guru-guru juga kalau kita lihat yang menghadapi kesulitan dalam mengajar harus merasa bebas untuk meminta bantuan kepada pimpinan lebih tinggi. Siapa ya? Kepala sekolah. Tidak memiliki aktivitas ini, tidak memiliki skill ini, kompetensi ini, bagaimana itu bisa di-hire oleh kepala sekolah sehingga guru-guru memiliki apa yang seharusnya mereka punya. Nah, ini yang disebut sebagai organisasi yang kreatif, organisasi yang produktif, mengkreasikan iklim perkembangan dan kesempatan tumbuhnya kepemimpinan yang positif yang baik. Dan yang terakhir adalah menyediakan sumber-sumber yang baik. Nah, dalam setiap sekolah atau lembaga pendidikan manapun termasuk kampus, ada potensi dan sumber yang bermanfaat untuk perkembangan. Perkembangan apa yang? Perkembangan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan belum dapat dipandang efektif jika staf sekolah, jika staf kampus, jika keseluruhan mereka memiliki tanggung jawab di sekolah itu belum menyadari potensi dan sumber yang terdapat di lingkungan pendidikan, di lingkungan kampus atau sekolah. Di samping itu, sekolah atau kampus juga tidak akan berkembang tanpa bantuan dari sumber-sumber itu, ya sumber dari dalam maupun sumber dari luar. Itu dikreasikan, dikombinasikan, dibuat menjadi produktif, ya sumber itu banyak. Itu yang kita sebut sebagai 7M, man, money, method, apalagi silakan Anda googling 7M. 7 begini 7M. Oke. Kita lanjut teman-teman mahasiswa. Dan terakhir pembahasan kita adalah soal peran. Saya ambil satu pendapat dari Henry Mintzberg. Peran menurut Mintzberg ini terkait dengan peran kepemimpinan adalah 3. Yang pertama, dia menyebutnya sebagai peran hubungan perorangan. Artinya adalah bagaimana case to case fungsinya sebagai pemimpin itu bisa dicontoh membangun tim, hubungan dia dengan bawahan, hubungan dengan kelompok tertentu, dia menjadi pelatih, dia menjadi direktur, dia menjadi mentor, tempat konsultasi untuk siapapun yang ingin demi perkembangan diri, memunculkan skill yang baik. Demi apa? Ini demi lembaganya juga, demi sekolah. Dan yang kedua, kita menyebutnya sebagai fungsi peran informal. Itu sebagai monitor, penyebar informasi bahwa pimpinan atau kepala sekolah, atau kalau di lembaga lebih tinggi seperti kampus, seperti rektor, dekan, ketua jurusan, itu mereka berfungsi sebagai juru bicara atas lembaganya, satuan unit lembaganya. Kemudian yang terakhir menurut Mintzberg adalah peran pemimpin itu adalah pembuat keputusan. Maka kita menyebutnya leadership is decision making. Maka orang yang sulit membuat keputusan dengan pertimbangan yang cepat, matang, bukan lambat, cepat, matang, dan punya dampak dan efek buat lembaga, efek positif, baru dia menjadi calon orang kita sebut sebagai pemimpin masa depan. Itu berfungsi apa? Membuat keputusan, berfungsi sebagai pengusaha, penanganan gangguan atau problem yang terjadi di lembaganya, sumber alokasi, negosiator, dan everything. Dalam segala hal, dia adalah pembuat keputusan. Are you ready? Lagi-lagi, semakin mengindikasikan bahwa menjadi pemimpin itu tidaklah mudah. Oke, baik teman-teman mahasiswa, barangkali pertemuan kita hari ini untuk topik ini selesai. Mudah-mudahan Anda bisa mengembangkan materi-materi ini menjadi lebih baik dari segala sumber yang ada, sehingga ada catatan-catatan yang lebih baik untuk menyempurnakan apa yang saya jelaskan. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.